Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat. Wal hasanu. Nah, wal hasan ini adalah hadis hasan. Wal hasan di sini mubtada. Al ma'rufu, nah ini khabarnya. Hadis hasan adalah al ma'ruf, yaitu hadis yang ma'ruf turqan wa ghadat. Ma'ruf turqan, jalannya itu, perawinya itu ma'ruf. Jalan itu adalah perawi hadis, rantai rawinya. Itu ma'ruf dari sisi dia itu tinggalnya di Syam, di Mesir, di Baghdad dan yang semisalnya. Jadi perawinya ini jelas, bukan perawi-perawi yang majhul. Wa ghadat ini fi'il madhi. Wa ghadat artinya itu khaffa, ringan. Jadi ini fi'il madhi ghadat, kemudian fa'ilnya adalah di depannya bait setelahnya rijaluhu. Jadi ghadat rijaluhu, ringan. Rijaluhu perawi, rijal adalah jamak dari rajulun. Jadi rijal artinya laki-laki. Ini perawi, para perawi hadisnya lemah secara hafalan. Jadi hadis hasan itu adalah hadis yang jelas rantainya itu, rantai perawinya dia asalnya dari mana. Kemudian rijalnya itu lemah dari sisi hafalan. Tidak kas-sahihi, la kas-sahihishtaharat, itu bacanya. Tidak kas-sahih, seperti hadis sahih ishtaharat yang telah masyhur. Di wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Hadis hasan itu ma'ruf jalannya, tapi rijalnya itu kurang dari sisi dhabitnya. La kas-sahih, tidak seperti hadis sahih yang masyhur. Nah, berarti hadis hasan itu syaratnya juga 5. Cuma bedanya dengan yang sahih dari sisi dhabit, hafalan perawinya aja. Kalau yang hasan dhabitnya itu kurang daripada dhabit perawi dari hadis yang sahih. Berarti syarat hadis hasan 5. 1, sanadnya bersambung. Yang kedua, tidak ada syadz. Yang ketiga, tidak ada illah. Yang keempat, rawinya adil. Dan yang kelima, dhabit. Nah, tapi dhabitnya ini kurang dibanding dengan dhabit hadis yang sahih. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa ad-dha'ifu wa huwa aksaman kusur. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa ad-dha'ifu wa huwa aksaman kasur. Wa kullu ma, dan semua ma yang an rutbatil husni, dari derajat al-husni. Al-husni ini adalah hadis hasan. Nah, semua yang dari derajat al-hasan qasur. Qasur itu kurang, di bawah. Qasur itu hilang, tidak terpenuhi syarat-syarat hadis hasan. Jadi semua yang dari derajat hadis hasan qasur, tidak terpenuhi syaratnya. Fahuwa ad-dha'ifu, maka dia adalah ad-dha'ifu. Ad-dha'if, hadis dha'if. Wa huwa aksaman kasur. Wa huwa, dia ini kembali kepada dhaif. Hadis dhaif ini aksaman, berbagai macam jenisnya, kasur, banyak. Berarti istilah yang ketiga adalah hadis yang dhaif. Hadis dhaif apa? Hadis yang di bawah hasan, tidak terpenuhi syarat menjadi hadis hasan. Nah, kalau dia tidak terpenuhi syarat menjadi hadis hasan, berarti apalagi untuk menjadi hadis yang sahih. Kalau tidak terpenuhi untuk menjadi hadis hasan, apalagi untuk menjadi hadis yang sahih, lebih tidak terpenuhi lagi. Itulah hadis yang dhaif. Dan hadis dhaif ini wa huwa aksaman kasur, jenisnya itu banyak.
Sampai di sini bisa kita sebutkan secara umum tingkatan-tingkatan hadis itu ada 5. 1. Sahih lidzatihi. Sahih lidzatihi. Sahih dengan zatnya. Inilah yang apabila hadis itu terpenuhi 5 syarat hadis sahih. Sanad bersambung, enggak ada syad, enggak ada illah, rawinya adil, rawinya dhabit. Kemudian tingkatan yang kedua, sahih li ghairihi, sahih dengan yang lainnya. Sahih li ghairihi adalah itu hadis hasan ditambah hadis hasan. Jadi hadis hasan kemudian ada hadis hasan lagi yang menguatkan, jadilah di hadis sahih. Sahih li ghairihi, sahih karena ada yang lainnya. Tingkatan yang ketiga, hasan lidzatihi, hasan lidzatihi, hasan dengan zatnya. Inilah hadis yang terpenuhi syarat 5 syarat hadis-hadis hasan. Sanadnya bersambung, enggak ada syad, enggak ada illah. Kemudian rawinya adil, rawinya dhabit, tapi dhabitnya itu kurang di bawah hadis yang sahih. Kemudian yang keempat, hasan li ghairihi, hasan dengan yang lainnya. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif ditambah hadis dhaif. Di hadis dhaif tidak terlalu kuat dhaifnya. Kemudian ada jalur yang lain yang dia juga hadis dhaif dan tidak terlalu kuat dhaifnya sehingga bisa menguatkan. Dhaif ditambah dhaif, jadilah dia hasan li ghairihi. Kemudian yang kelima adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Hadis dhaif gampangnya adalah hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat hadis hasan dan hadis sahih. Jadi dia nggak terpenuhi syarat-syarat hadis hasan dan hadis sahih yang 5 itu. Kenapa dia dhaif? Ya mungkin karena sanadnya nggak bersambung. Atau kalau sanadnya bersambung tapi dia syad, ada rawi yang thiqah menyelisih rawi yang lebih thiqah. Atau kalau bersambung dan tidak ada syad, mungkin ada illah yang menjadikan dia tidak diterima. Atau mungkin rawinya itu yang tidak adil, agamanya itu tidak bagus, dia orang fasik misalnya, suka berbuat dosa besar gitu, atau muruahnya tidak dijaga, atau dia itu dari sisi dhabitnya itu kurang, sering lupa, atau ketika dia sudah tua dia itu lupa. Itu syarat-syarat sebab-sebab kenapa hadis itu menjadi hadis yang dhaif. Kemudian bagaimana kalau kita itu tahu itu hadis yang dhaif? Nah, kalau kita tahu itu hadis yang dhaif, maka kita nggak boleh menyampaikan, menyebarkan atau membawakan hadis itu. Mutlak nggak boleh hukumnya sama sekali, karena kita bisa terjerumus ke dalam berdusta atas nama Rasul. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku sengaja, kata Rasul, siapkanlah tempat duduknya di neraka. Kecuali syaratnya satu saja boleh dibawakan untuk menjelaskan kepada orang-orang ini hadis dhaif. Nah, itu boleh dibawakan hadis dhaif kemudian jelaskan ini hadis dhaif. Kalau enggak boleh dibawakan. Bagaimana dengan hadis-hadis dhaif dalam masalah fadilah amal, yaitu motivasi dan ancaman? Maka sebagian ulama mengatakan boleh untuk dibawakan, tetapi harus terpenuhi 4 syarat. Syarat pertama harus dalam masalah motivasi dan ancaman. Nah, tidak boleh dalam masalah hukum, harus dalam masalah motivasi dan ancaman. Yang kedua syaratnya adalah hadisnya itu tidak terlalu lemah. Lemahnya itu ringan gitu, tidak terlalu lemah. Nah, untuk memutuskan dia ini lemahnya kuat ataupun ringan, ini enggak bisa orang-orang sembarangan. Enggak bisa orang-orang sembarangan, hanya orang-orang yang bisa meneliti gitu derajatnya lemah atau enggak, sehingga orang awam tuh enggak mungkin bisa menentukan hadisnya lemah atau enggak. Ini enggak boleh orang awam tuh menyebarkan hadis dhaif walaupun dalam masalah fadilah amal. Syarat yang ketiga, dia itu punya asal dalam Al-Quran dan hadis, yaitu dia itu punya hadis asal yang sahih, atau dia punya asal di dalam Al-Quran. Contohnya kewajiban sholat 5 waktu, ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian contoh lain, disunnahkannya sholat duha, ada. Nah, adapun bagian hadis
Yang lemah ini cuma adalah masalah motivasi aja, motivasi keutamaan apa, keutamaan amal atau ancaman-ancaman, bukan dalam masalah hukum sebuah ibadah. Kemudian syarat yang terakhir adalah tidak boleh diyakini itu dari Nabi. Tidak boleh diyakini dari Nabi, takut berdusta atas beliau. Lemah dalam masalah fadilah amal, keutamaan amal. Cuma Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan yang lebih pas itu nggak boleh dibawakan secara mutlak. Kenapa? Karena dampaknya bagi masyarakat awam itu berbahaya. Mereka itu nggak bisa membedakan hal ini, sehingga nanti mereka meyakini ini sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.